Siap. Selamat sore. Selamat sore. Hari ini kita punya tamu VIP yang luar biasa. Sangat spesial. Sangat spesial. Jadi ada banyak teman-teman organ relawan, ketua umum organ relawan di sini. Saya nggak bisa sebut satu persatu, tapi nanti kalau ada waktu kita minta mereka memperkenalkan diri di ujung acara ya. Siap. Oke, teman-teman sobat Kerapu, hari ini sebagaimana biasa setiap minggu kita melaunching program-program talk show yang menghadirkan narasumber-narasumber yang keren dan teman-teman ketua umum dan jajaran relawan yang mendukung. Siapa? Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar. Kita ini rambutnya sudah mendekati beliau, rambutnya putih banget. Kalau Mas Julian nih masih separuh-separuh, saya udah mendekati juga. Oke teman-teman, siapa VIP yang akan kita undang hari ini? Tentu saja teman-teman sebagian pasti bertanya-tanya, siapa yang mau Kerapu hadirkan? Kira-kira siapa ya? Ya, oke, bersama teman-teman Mas Julian Palar, Ketua Umum KGBN, dan Danang Jirindrawardana, Ketua Umum Kerapu. Kita akan hadirkan tokoh satu ini yang sangat dipercaya oleh Mas Ganjar Pranowo, si rambut putih, untuk memimpin tim pemenangan agar beliau bisa naik menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Segera. Kita mohon dengan hormat. Mas Jenderal. Saya udah takut kalau mau ketemu dia. Badannya gede banget saya. Agak nervous ya? Agak didampingi oleh dua tokoh besar. Besar badannya. Mas Jenderal, teman-teman tadi pada nanya loh. Mas Jenderal ini posisinya diharapkan jadi wapres loh. Ada dua calon wapres yang mau didorong untuk mendampingin Mas Ganjar ya. Ya semoga kita berharap salah satu dari dua itu memang bagus semua. Ya, kita punya harapan yang luar biasa karena usia Indonesia saat ini udah 78 tahun. 78 tahun merdeka, ya ada hal-hal luar biasa yang sudah dicapai sebagai negara dengan ekonomi yang 16 terbesar di dunia dan sebentar lagi akan menuju ekonomi emas Indonesia di 2045. Tapi untuk menuju 2045 dengan kekuatan ekonomi yang Indonesia emas itu dibutuhkan calon pemimpin yang benar-benar luar biasa, Jenderal. Jenderal bisa melihat evaluasi apa di 78 tahun kemerdekaan kita. Saya boleh panggil Mas atau Jenderal ya? Aduh, apa aja Mas. Mas aja ya, Mas ya. Ini Mas Jenderal, mohon bisa berikan pandangan pada adik-adik kita nih. Kira-kira apa sih refleksi 78 tahun kita ini? Ya kalau menurut saya, kalau kita misalnya mengukur mana yang menonjol, mana yang enggak, sulit juga kita ukur Mas. Karena apa? Karena contohnya begini, COVID dengan perang di Ukraine. Dua itu kan dinamika yang nggak bisa kita tolak juga, atau terjadi ya, kita harus hadapi. Nah kalau kita ukur sekarang misalnya di era pemerintahan Pak Jokowi, sekarang tahun ke-9 misalnya, ya kan tahun ke-9 nih, jumlah orang miskin itu sekarang ini 9,5% misalnya. Ya. Padahal itu cukup baik. Itu sudah menurun. Tetapi sebetulnya tahun 2019 kemarin itu sempat 9,1 Mas. Sekitar 9,1%. Hanya karena COVID dia naik lagi. Karena kan waktu itu benar-benar waduh terjadilah. Semuanya supply demand itu terganggu. Sehingga banyak orang juga yang harus hilang pekerjaan. Jadi tingkat orang miskin seharusnya kalau normal aja itu mungkin bisa jauh lebih rendah lagi daripada 9,1 yang sudah dicapai Pak Jokowi tahun 2019. Itu satu contoh aja Mas. Begitu juga dengan pengangguran, sama ya. Bahwasannya tahun 2019 kalau kita ukur 2015 ya kan, 2014 itu ya akhir 2015 itu ke 2019 dari 6,2 sudah turun menjadi sekitar 5,1 lah. Betul. Tapi karena kemudian ada dinamika, jadi menurut saya yang penting ada kemajuan. Jadi kalau kita lebih fokus ke mana yang menonjol, mana yang kurang, nggak fair juga. Karena walaupun misalnya kemajuannya sedikit dalam hal
jumlah orang miskin yang berkurang. Tapi sebetulnya kan sudah banyak sekali yang diperbaiki daripada kalau misalnya tidak ada perbaikan sama sekali. Jadi menurut saya pemerintah Pak Jokowi yang terakhir, ya mulai dari pemerintahan Presiden Soekarno dan seterusnya sampai dengan beliau, sehingga kita 78 tahun itu menurut saya semua sudah memberikan kontribusi pada eranya, walaupun mereka juga nggak bisa dibandingkan. Karena apa? Karena dinamika yang terjadi itu kan berbeda-beda. Kita tidak membandingkan apple to apple jadinya. Ya, tapi Presiden Jokowi saat ini mencapai tingkat kepuasan publik yang luar biasa ya. Di dunia. Kira-kira Mas Ganjar nanti? Wah. Ya, menurut saya Mas Ganjar pun pasti akan bisa. Karena apa? Karena beliau kan pasti di backup oleh tim yang bagus. Minimal ini, Mas. Minimal birokrasinya kan sama. Birokrasi itu ya mungkin akan ada yang pensiun, tetapi sangat terukur lah yang pensiun berapa terus tiap tahunnya, karena PNS kan birokrasi mayoritas gitu. Jadi menurut saya Mas Ganjar juga akan dibantu oleh birokrat yang relatif sama, kemudian ketambahan nanti tim-tim yang kemudian akan dipilih mungkin bersama. Salah satu tokoh yang menarik menjadi tim pemenangan nasional Mas Ganjar kan Mas Hendra. Seberapa yakin Mas Hendra jangan bisa melihat Mas Ganjar nih tokoh yang mumpuni yang bisa melanjutkan idola baru Indonesia. Saya sangat yakin. Karena apa? Karena kita lihat saja bagaimana beliau memimpin Jawa Tengah selama 10 tahun. Kan juga kita melihat peningkatan. Lagi-lagi kita tidak bisa kemudian mengukur hanya 1-2 hal yang menonjol ya. Karena beliau pasti menangani semuanya, semua kan. Tapi yang jelas misalnya jumlah orang miskin juga berkurang, pengangguran berkurang, Gini ratio atau gap antara mereka yang berpenghasilan besar dengan yang rendah juga makin mengecil. Itu kan satu kemajuan. Padahal daerahnya susah. Karena memang dari sananya mewarisi kondisi-kondisi yang memang perlu banyak pekerjaan lah. Jadi yakin ya? Yakin. Jadi gini Mas, tadi ya, kita tidak bisa membandingkan apple to apple. Betul. Tapi kira-kira ke depan sektor apa nih perlu kita tingkatkan? Kalau saya sih, yang jelas kan semua pasti ditangani Mas Julian ya. Tapi yang jelas pendidikan kesehatan itu 2 hal yang menurut saya harus kita percepat. Priority. Harus. Pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan harus. Kenapa? Karena basic needs kan. Oh iya. Basic needs tadi kebutuhan mendasar. Ya. Ada satu sisi lagi, Jenderal. Indonesia ini dikenal dengan penduduk yang nomor 4 terbesar di dunia. Tapi indeks ketahanan pangan kita, WHO laporan nomor 69. Ya. Artinya jumlah penduduk 4 terbesar di dunia, tapi indeks ketahanan pangan kita masuk negara-negara menengah, Jenderal. Nah ini harus disuarakan Mas Ganjar atau Pak Jenderal punya pemikiran baru soal itu? Iya, kalau menurut saya pasti lah Mas Ganjar dengan tim ini pasti akan berusaha untuk meningkatkan Mas ya. Food security atau ketahanan pangan ini kan sebetulnya satu adalah ketersediaan pangan di sebuah negara. Iya, berarti tersedia. Kedua, individu-individunya itu punya akses dan bisa mendapatkan. Jadi di situ tidak ada misalnya kemampuan untuk menghasilkan sendiri. Sebenarnya kan nggak terlalu diukur. Ya. Karena yang diukur hanya itu Mas. Ketersediaan. Jadi dari mana barang ini tersedia itu bukan bahasan dari ketahanan pangan. Nah sekarang kalau kita bandingkan, misalnya di Maldives. Gak usah Singapura lah, kalau Singapura juga ya, bagus juga kita jadikan contoh. Dia nggak punya lahan pertanian. Iya. Walaupun dia sekarang ketersediaannya itu sustainable, artinya pasti ada dan bisa terjangkau oleh masyarakatnya. Belum lagi tadi Maldives misalnya, Maldives lebih kecil lagi dibandingkan Singapura misalnya, karena kan dia benar-benar tanahnya aja kecil-kecil gitu kan. Tapi kalau bagi yang pernah ke Maldives Mas ya, kalau kita ke Maldives, cari makanan dari negara mana aja ada. Bayangin. Nah itu loh, jadi maksud saya bahwa
food security ini adalah sebetulnya bagaimana kita menyediakan dan bisa diakses. Nah, mungkin masalah kita sebetulnya juga salah satunya distribusi. Kalau ketersediaan tadi kan bisa kita tanam sendiri, bisa juga kita impor. Ya pasti lebih bagus kalau kita bisa menghasilkan sendiri. Dan itu pasti secara bertahap kita akan memperbaiki deh. Begitu, Mas. Tapi saya kok yakin. Karena tadi yang penting jangan sampai ada yang terisolasi aja, Mas. Nah, itu yang kemudian selama zaman Pak Jokowi kan sudah banyak sekali lah infrastruktur yang tadinya nggak ada kemudian dibangun. Ini menarik ya, karena ketika beliau kita tanya soal ketahanan pangan, sebenarnya sudut pandang beliau ketersediaan dulu. Oh iya, ya karena yang diukur itu, Mas. Iya ya. Oh iya, Bagaimana dengan petani kita? Mas Ganjar ini gubernur Jawa Tengah 2 periode. Apakah terlihat beliau turun ke pertanian? Menurut Mas Andika? oh iya, menurut saya sangat ya. Karena apa, itu salah satu hal yang memang jadi main income dari penduduk Jawa Tengah kan itu, Mas. Jadi saya sih nggak ragu lah, pasti beliau berusaha sekali. Tapi memang kan akan lebih bagus misalnya negara yang sudah menggunakan teknologi itu kan lebih bagus, Mas. Dan menurut saya itu Implementasi teknologi pertanian. teknologi yang menurut saya juga kita memang mau nggak mau harus menggandeng misalnya perusahaan-perusahaan besar. Bukan hanya negara, Mas. Negara menurut saya regulasinya. Tapi investasi di dalam produksi pangan segala macam kan lebih ke perusahaan. Karena saya sih inginnya kita lebih sustainable ya. Tidak misalnya ad hoc ada tetapi sebetulnya tidak cost efficient. Gitu loh, Mas. Ya diadakan tapi production cost-nya kemudian itu tidak sesuai dengan market mekanisme. Wah, nggak bisa. Saya ingin bisnis yang memang benar-benar tertarik, perhitungan benar-benar bisnis, tapi masuk. Bisa kan? Misalnya Amerika, produksi pertaniannya kan dengan jumlah petaninya jauh terbalik kan. Ternyata kapasitas ekspor pertanian dari Amerika juga 40% dari Justru itu eksportasi mereka. Justru itu, Mas. Justru itu. Jadi satu tadi teknologi, Mas ya. Yang kedua, menurut saya kita juga harus mulai memperkenalkan variasi. Karena memang kalau kita tergantung apapun itu, bukan hanya pangan, Mas ya. Dalam segala hal, kalau kita tergantung pada 1-2 hal yang begitu besar, itu ada kerawanan. Jadi misalnya tadi budaya makan nasi, itu kan sudah komunitas pertanian sudah lama. Jadi kan masih mau saranin agar diversifikasi, jangan makan nasi terus. Oh iya, itu menurut saya harus, sehingga alternatif itu kan juga memperingan. Juga ada marah itu di kampung, teman-teman di kampung itu. Kita kalau nggak makan nasi belum makan. Justru itu kan, walaupun sudah makan kenyang, tapi bukan nasi kan, wah ini belum makan. Oke, Jenda, kita break sebentar. Ya. Nah, 2 menit break sebentar. Nah, masih ada banyak hal yang kita pengen kupas dari Mas Jendral Andika. Oke, tunggu sebentar. Teman-teman, kembali lagi ke studio Kerapu bersama tamu VVIP kita. Tamu yang paling istimewa. Tamu paling istimewa, super VVIP. Dan ada banyak sekali isu menarik yang beliau pikirkan. Ternyata ada concern besar terkait dengan pendidikan, kesehatan, pertanian. Saya tidak menyangka beliau Concern di pertanian. concernnya pertanian pendidikan. Padahal beliau militer ya. What is background? Jenderal, bisa cerita dikit? Kenapa? S1 saya ekonomi, Mas. S1 ya. Oh, Nah, okay. Tapi waktu saya ngambil S3,
Itu public policy, jadi kebijakan publik walaupun tentang national security, keamanan nasional. Ya dikit-dikit lah mungkin ada yang waktu itu kebaca. Mereka pemerhati juga. Tidak salah Mas Ganjar bisa beliau untuk jadi tim pemenangan ya. Oke, ada satu hal lagi isu yang menarik ya. Mas, sekarang adik-adik mahasiswa kita ini kesulitan mendapatkan pekerjaan. Lapangan pekerjaan semakin menyusut. Meskipun jumlah investasinya membesar, di Indonesia membesar kan, tapi jumlah serapan tenaga kerjanya makin mengecil gitu ya. Jadi menjadi perhatian TPN dan Mas Ganjar nanti bagaimana benar-benar bisa membuka lapangan kerja yang sebesar jumlah lulusan kan Mas? Ya. Karena lulusannya lagi bang, lulusannya banyak. Jumlah lulusannya 1.300.000-an, serapan tenaga kerjanya 300.000-an tiap tahun. Nah, ini menjadi salah satu yang harus kita pikirkan. Ada pemikiran itu? Jadi kalau menurut saya Mas ya, di Cina kan juga sedang terjadi. Jadi sebenarnya bukan hanya kita. Di Cina ini sedang terjadi juga krisis yang dimana para lulusan sekolah misalnya S1 itu juga setiap tahun ada kesenjangan. Iya, betul. Mereka sulit mendapatkan pekerjaan. Tapi kalau menurut saya, harapan kita sebetulnya kan uang dari luar, Mas. Investasi luar. Investasi luar ya. Karena itu yang terbesar. Ya. Misalnya investasi asing di sini juga selalu membesar terus. Itu sudah bagus. Tapi kalau kita lihat nih Mas, kita lihat ya Singapura. Singapura itu menjadi tujuan nomor 4 di dunia loh Mas. Misalnya tujuan orang punya investasi. Iya. Jadi misalnya orang punya uang untuk apakah disimpan atau diinvest. Pertama dia milih Amerika. Itu 23% Mas. 23% investasi seluruh dunia itu jatuhnya ke Amerika. Nomor 2 itu tujuan investasi ya, itu Cina. Amerika tadi 23%, Cina itu 11%. Jadi orang yang punya uang mau nyimpen atau mau invest tapi aman, itu Cina 11%. Nomor 3 Hong Kong. Hong Kong itu 8%, negara kecil. Dan itu pun bagian dari Cina. Tapi nanti saya jelaskan kenapa Hong Kong itu kalau dalam ekonomi biasanya dipisah. Nomor 4 Singapura Mas. Kalau Amerika, Cina, Hong Kong mungkin jauh lah dari kita ya. Kita mungkin nggak kebayang apa sih yang membuat mereka tuh menarik orang untuk naruh uang atau invest. Singapura kan sama Aceh juga jauhan Aceh dari Jakarta ya. Rombongan orang nyimpen di sana karena tadi Mas. Satu yang diukur orang kan macam-macam. Nanti kita bahas kemudian. Tapi poin saya adalah sebetulnya peluang kita makin banyak loh Mas. Nah sekarang bagaimana yang invest ke Indonesia? Tadi kan tujuan investasi dunia tuh. Yang invest ke Indonesia nomor 1 Singapura, paling besar tuh Mas. Nah nomor 2 baru. Negara sekecil itu dengan tujuan investasi terbesar di dunia. Foreign direct investment. Maksudnya ke Indonesia. Yang dari yang investasi ke Indonesia. Sekarang yang investasi ke Indonesia itu nomor 1 Singapura. Padahal kalau yang negara yang invest ke seluruh dunia terbesar Amerika. Jadi kemana? Investor Amerika itu kan kurang di kita. Jadi dari Amerika invest ke seluruh dunia itu 23% Mas. Dia sendirian. Nah, yang kedua Jerman. Jadi yang kedua Jerman, walaupun tadi Amerika 23%, Jerman itu kira-kira hanya 8 sekian persen. Jadi cukup jauh. Senjangnya besar itu. Besar. Amerika pertama, investasi mana-mana. Kedua Jerman. Ketiga baru Jepang. Habis Jepang baru Cina. Gitu loh Mas. Baru setelah Cina baru UK. Nah yang invest di kita ke Indonesia, pertama Singapura. Kedua Cina. Cina tadi nomor 4 tadi tuh. Kalau yang dunia. Nah yang nomor 1, 2, 3 kemana? Kok nggak ke kita? Itu loh maksud saya. Nah maksud saya orang-orang atau negara yang bisa invest keluar, artinya modalnya itu kan besar. Kenapa nggak tertangkap oleh kita? Pemerintah saya yakin sudah berusaha sekuat tenaga lah. Tapi memang berarti masih
saya melihat ada peluang banyak nih. Mereka-mereka yang uangnya banyak, kenapa nggak ke sini? Iya kan? Ada sentimen negara itu ke Indonesia kan? Political. Menurut saya enggak. Namanya invest mas. Kalau menurut saya lebih ke saya naruh ke sini, satu hilang nggak uang saya? Iya kan? Ya maksudnya kalau hilang itu kan Dikorup nggak? Maksudnya, ini negara stabil nggak? Yang diukur itu loh. Stabilitas politik ya. Nah, karena itulah ukurannya orang mas kalau mau invest. Namanya competitiveness atau kompetitivitas sebuah negara. Singapura nomor 4, dia nomor 1 loh mas. Kompetitivitas di seluruh dunia itu nomor 1. Kedua Amerika. Ya, ya. Nah, kembali ke tadi, ke mana? Pangan ya. Investasi luar negeri. Lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Jadi menurut saya kalau kita mengandalkan dari investasi domestik itu kan misalnya orang invest bikin restoran, di situ menyerap lapangan kerja, kan gitulah. Itu ya sudah ada di Indonesia ini. Kemudian savingnya masyarakat Indonesia di perbankan itu yang kemudian akan diputar menjadi modal yang dipinjam oleh investasi. Siklus kredit. Jadi ada kemudian trickle down effect ekonomi di bawah. Nah yang kita kurang menurut saya, dan itu bisa kita lakukan dan harus dilakukan oleh pemerintah Mas Ganjar, karena itu yang potensinya sangat besar. Tapi apakah itu kemudian menjamin misalnya ketersediaan lapangan kerja? Ya enggak juga. Tetap harus masyarakat ini kita mulai kita mulai ajari atau encourage, kita dorong untuk bisa berusaha sendiri. Dan peluangnya sekarang besar kok mas. Karena apa? Karena Generation Z itu di survei itu 87% itu mereka ingin menjadi entrepreneur. Wira swasta berarti. Karena memang sekarang dengan sosial media mereka punya di tangannya masing-masing. Ini mereka bisa bersaing dengan perusahaan besar sekalipun. Dulu kan perusahaan besar aja tuh yang misalnya bisa marketing, iya kan? Sekarang individual reseller bisa. Sekarang Mas Danang bisa nyaingi misalnya Sinarmas, karena bisa langsung iklan di situ, jualan di situ, iya kan? Iya, peluangnya lebih lebar itu ya. Secara rekor muri itu ya. Oh iya, iya. 8 miliar Betul. Kita bikin jualan apa nih? Itu satu dari sekian banyak peluang. Ini menjadi salah satu yang menarik untuk Pak Mas Jenderal untuk sampaikan ke Mas Ganjar nih. Iya, harus. Swasta. Karena kan kita nggak bisa gambling. Ya. Gambling artinya kita nih mau beruntung nih, karena demographic bonus tadi atau demographic dividend tadi kan. Nggak banyak loh negara yang punya kesempatan seperti ini. Kita nih mau datang nih. Cina pada saat demographic bonusnya terjadi itu pertumbuhannya 10%. Kita kan belum pernah 10% pertumbuhan ekonomi per tahun. Selama 30 tahun mas, berturut-turut. Itu kan berarti bisa memanfaatkan mayoritas tenaga kerja produktif di masyarakatnya menjadi sebuah capital atau menjadi sebuah aset kekuatan. Ya. Tapi di sektor pendidikan kita, Mas Jenderal, tidak ada kurikulum saat ini yang mengajarkan tentang entrepreneurship, mengajarkan tentang kewirausahaan. Itu dianggap anak didik ya silakan belajar sendiri. Ya. Ada satu proses reformasi yang akan disodorkan di kurikulum pendidikan kita, Mas Jenderal. Saya kalau ditanya itu, menurut saya kita kebetulan beruntung ini mas, karena terbantu oleh zaman sosial media ini. Jadi mereka punya akses teknologi, mereka punya akses ke sosial media, dan disitulah mereka kemudian mendapatkan millions informasi, ya kan? Kadang-kadang malah overwhelming, lebihan itu. Tapi di situ kan akhirnya mereka jadi tahu banyak tanpa harus ada proses belajarnya. Mereka belajar sendiri mas. Mereka jadi tahu bahwa ada misalnya orang di sana dia bikin produk apa kok bisa tahu-tahu. Nah gitu loh mas. Copy paste. Iya betul. Jadi menurut saya pelajaran itu sekarang sudah begitu banyak. Apalagi begitu nanti yang sifatnya autonomous atau artificial intelligence ini juga makin murah. Sekarang ini kan kalau kita mau subscribe ChatGPT di sini kan $20 tuh per bulan.
Nanti begitu lebih murah dan semua punya akses internet, karena kan ujung-ujungnya harus punya akses, Mas. Exactly. Setiap anak misalnya punya handphone, dia punya, ya ada risiko, tapi juga kesempatan untuk lebih luas wawasan itu lebih besar di generasi anak-anak kita sekarang. Sebelum sampai ke sana berarti internetnya harus dibuat lebih murah lagi. Betul. Akses ini. Betul. Ya, Karena kalau handphone, kita kan sering jalan belusukan di kampung-kampung. Nah, Semua punya handphone. Iya. Semua anak punya. Mas. Ya, betul. Itu masalahnya. beli kuotanya lebih mahal dari handphone ya kan? Betul. Kan minimal berapa tuh cepatnya kan? 150 ribuan kan? Ya, jadi kayak general nih, pulsa masih lebih murah nanti. Betul. Sekarang ada banyak orang mengaku menjadi fakir pulsa kan? Bukan fakir miskin. Dan di Indonesia kan, di Jakarta, Jawa itu pulsa beda harganya dengan Indonesia Timur. Iya. Ya, jadi artinya kalau kita 100.000, misalnya bisa 125 dengan kuota yang sama. Iya. Di PR. Orang rakyat betul. Ya, pemerintah sudah berusaha maksimal, tapi bagi saya selalu ada ruang untuk penyempurnaan, perbaikan. Pasti ada. Oke teman-teman, break lagi 2 menit untuk bisa mendapatkan insight yang luar biasa dari Mas Andika terkait dengan intoleransi, radikalisme, dan potensi konflik dalam pemilu presiden saat ini. Oke, kita break sebentar. Rekan-rekan, kembali ke dalam segmen ketiga di Kerapu Channel. Masih bersama dengan tamu VIP kita, Mas Jenderal Andika Perkasa, yang luar biasa tadi sudah memberikan tambahan insight terkait dengan Luar biasa sekali pemikirannya. tenaga kerjaan. Kita tanya nggak seorang jenderal berpikir tentang bonus demografi dan tenaga kerjaan. Kita tadinya pengennya tanya soal intoleransi, radikalisme, gimana itu benar-benar di bawah kewenangan beliau, tidak hanya keluar tapi juga ke dalam kan. Tapi sekarang kita akan tanya pada beliau terkait dengan masalah-masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Pertanian kita sekarang sedang mengalami kesulitan, Mas Indra. Banyak panen padi yang gagal karena kemarau. Global warming sudah kita rasakan. Rumah saya di Bogor, Indra. Kayaknya 2 tahun lalu tuh enak itu loh, dingin itu. Tapi sekarang waduh, gerahnya panas sekali. Nah, perlu ada satu antisipasi ke depan di mana Mas Jenderal bertugas sebagai bagian dari tim pemenangan Mas GP untuk memberikan insight-insight baru. Apa rencana Mas GP dan Mas Andika soal menghadapi El Nino global warming ini? Ini kalau benar-benar tidak ada antisipasi, maka pertanian kita jatuh dan kita lagi impor beras, sementara negara lain sudah stop ekspor. Nah, kita menjadi masalah berat dalam hal ketahanan pangan. Jenderal izin berikan kita insight di situ. Ya, kalau ini menurut saya kan common goods ya. Common goods. Ya, public goods, artinya nggak mungkin kita sendirian juga, Mas. Indonesia sendirian nggak mungkin. Semua orang nih. Dunia. Bukan hanya semakin panas, air laut nanti akan naik dan seterusnya, banyak lah. Yang penting gimana kita ngawal komitmen kita. Kan masing-masing ini kemudian dituntut, Mas, oleh namanya ada COP. Ada COP 26, 27 terakhir kalau nggak salah 27 tahun lalu. Ya. Ini climate change dunia, dan di situ diminta semua negara itu berpartisipasi. Makanya saya bilang ini bukan kerja sendirian kita, ini public goods atau barang milik semuanya nih.
Kalau satu doang yang berusaha nggak ada efeknya. Harus semuanya. Keroyokan. Nah, apa targetnya ini, Mas? Targetnya kan kita sudah, pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Pak Jokowi sudah menetapkan bahwa tahun 2030 kita ini harus mengurangi emisi karbon itu sebanyak, yang harus pasti ya, harus pasti itu sebanyak 31,8%. Target besar sekali. Target besar. Itu tahun 2030. Caranya gimana? PLTU yang sumber tenaganya adalah batu bara itu 33% harus pensiun 2030. 33%. 33%. Indonesia Dari tergantung banget sama itu ya. Iya. Sekarang kira-kira kan 99 jumlah PLTU kita. 33% harus pensiun 2030. Dan itu udah tinggal 7 tahun lagi loh. Ya kan? Nah, terus misalnya penggunaan renewable energy. Waktu Pak Jokowi jabat 2015, porsi renewable energy kita, BBM kita, yang bersumber dari yang bisa diperbarui, bukan fossil fuel, itu 4,9%. 2022 kemarin, hampir udah 9 tahun, itu bisa dinaikkan menjadi 12,3%. Renewable energy. Big achievement itu. Iya. Makanya, nah terus 2060 nanti Mas, nol. Jadi 2060 itu nggak boleh lagi ada kendaraan yang kemudian masih pakai BBM, nggak boleh lagi. Padahal mobil listrik, motor listrik kita kan juga masih terbatas sekarang ini. Makanya pemerintah memberikan subsidi atau insentif lah, supaya orang lebih milih, misalnya kalau beli motor listrik akan ada subsidi 7 juta. Kalau kita mau beli mobil listrik, maka taxnya itu dipotong 10%. 1%. Dia udah pakai belum? Iya, Harganya masih mahal juga. Iya, betul. Paham. Walaupun di subsidi 7,5 juta tetap mahal. Iya. Tapi artinya memang inilah yang harus kita kerjakan, Mas. Kalau yang sekarang terjadi, besok terjadi, tahun depan, ya kita mau bisa apa? Karena itu memang akibat dari kelakuan dunia sih, bukan kelakuan kita sendiri. Ya, itu. Ya, memang global warming ini situasi yang sangat mengkhawatirkan seluruh dunia ya. Tapi kehangatan di bumi ini juga mestinya terrefleksi dengan kehangatan rumah tangga yang di belakang Indra. Ini gambar ini kan kehangatan Mas. Oh iya, betul. Artikel ya kan. Sangat. Menurut Mas Hendra apa kira-kira seorang pemimpin dengan rumah tangga yang hangat, dengan rumah tangga yang harmonis? Ya paling enggak gini Mas ya. Kalau kita berbicara misalnya bagaimana tadi meningkatkan ketersediaan obat-obatan atau gizi buat anak-anak. Kalau kita mengalami sendiri, ya kita punya keluarga, kan kita juga pernah bagaimana berusaha untuk mencukupi gizi mereka pada saat umurnya mungkin sebelum 2 tahun. Ya begitu perjalanan kan kita alami kesulitannya, karena ya teorinya kasih gizi, prakteknya kan nggak gampang-gampang amat. Harus pakai rayuan 1000 macam loh, ya kan? Supaya mau makan, khususnya pada saat mereka butuh-butuhnya itu kan yang paling banyak dan paling penting, mulai dari kehamilan sampai umur 2 tahun Mas. Dan itu susah-susahnya makan kan. Kita ada nih protein yang mau kasih apa, tapi susahnya bukan main. Nah kalau kita mengalami sendiri Mas, punya keluarga, membesarkan anak, ya mungkin solusi kita juga lebih realistis, tidak teoritis. Tadinya kita berharap jawaban Mas Jenderal itu terkait dengan ya pasangan rumah tangga yang harmonis itu akan bisa membawa negara. Tapi ada kaitannya nggak sih di karir Jenderal? Oh sangat. Masalah rumah tangga sangat. Dengan karir seseorang itu terkait nggak sih? Sangat. Karena apa? Karena memang saya merasa terbantu, sehingga justru saya bisa full time untuk ngurusin kerjaan. Bayangin kalau berantem saya sama Hetty gitu, berantem, wah nggak mungkin saya jadi panglima kali ini.
Karena terganggu. Ya kalau keluarga berantakan kan pasti terganggu dong. Saya yakin Ibu mendengar soal ini. Tercatat ya. Ini rumah Ganjar harmonis. Ya. Jadi kita punya banyak foto-foto Iya, Ganjar, bukti lah, bukti ya. Bukti ya. Iya. Belakang juga ini mesra banget sih. Kita kadang-kadang iri Jenderal. Tapi Mas Hendra juga kalau tampil di publik kan mesra sekali. Nggak kalah Mas Ganjar. Oke, kita cut dulu sebentar. Saat lagi kita akan bicara tentang intoleransi dan radikalisme. Oke, kembali ke studio Prabu Channel, masih bersama tamu VIP kita, Mas Jenderal Andika Perkasa dan Ketua Umum KGBN. Mengerikan namanya KGBN, jangan-jangan anak buahnya Mas Putin. Apa simpulan dari ini? Ini kita udah segmen keempat. Jadi gini Mas Jenderal, kita tadi lihat bahwa banyak teman-teman relawan ini kan tumbuh gitu ya, relawan di Cimujan. Artinya ini menjadi satu kekuatan untuk mengantar Mas Ganjar ke istana di 2024 nanti. Kira-kira menurut Pak Jenderal harapan dari relawan seperti apa? Yang jelas relawan itu harus sebanyak mungkin. Karena sebanyak mungkin. Jadi bahasa saya adalah crowdsourcing. Jadi harusnya semua crowdsourcing. Crowdsourcing. Ya. Karena memang itu nggak bisa dihindari, Mas. Karena apa ya? Misalnya kalau kita punya konsep misalnya Sishankam Rata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Karena akan paling efektif kalau semuanya mempertahankan. Sebetulnya itu bukan konsep baru, itu semua negara juga pakai gitu. Makanya ada wajib militer juga di negara lain kan, karena mereka ingin begitu sesuatu waktu dibutuhkan semuanya, nggak hanya yang punya tupoksinya misalnya mempertahankan negara itu. Ini pun sama kalau menurut saya. Seluruh rakyat Indonesia harusnya juga bisa berbuat sesuatu dengan caranya sendiri, dengan kemampuannya sendiri untuk membantu misalnya memilih presiden yang mereka anggap paling pas. Dan dalam hal ini Mas Ganjar kan juga salah satu dari calon presiden, dan semua yang mencintai Mas Ganjar harusnya juga bisa ikut partisipasi. Itu yang menurut saya harus kita sebut sebagai apakah relawan atau pendukung. Levelnya terlihat dari bajunya. Bajunya beliau nggak pakai garis-garis. Jenderal, terkait dengan dinamika relawan ini kan kita juga lihat ada banyak gesekan, bentrokan, aksi copot spanduk, pasang spanduk. Ini kan banyak juga. Gimana fenomena kayak gini nanti bisa dicegah, Jenderal? Ya sebetulnya perbedaan itu kan ya nggak apa-apa kan, Mas. Biasa lah, kita di dalam keluarga Mas Danang, Mas Julian juga pasti antara Mas Danang dengan anak-anak berbeda pendapat dengan istri gitu. Menurut saya oke, yang penting jangan kita kemudian mewujudkannya dalam bentuk aksi jalanan. Karena Pak itu diukur, Mas. Jangan pikir apa yang terjadi di sini nggak diukur orang. Untung kita tadi sudah ngomongin soal kesediaan pekerjaan, investasi dari luar yang memang yang akan bisa membesarkan kita nih uang dari luar, Mas. Nggak mungkin uang yang kita punya sendiri. Nah, kita harus selalu punya fokus ke sana, Mas.
Ya contohnya itu tadi, kenapa Singapura itu paling kompetitif di dunia, Amerika nomor 2, karena pemerintahannya stabil. Nggak pernah tuh ada pemerintahan dijatuhkan di jalan, kemudian demo yang nggak udah nggak ada. Apalagi bentrok antar, orang nggak mungkin taruh uang, nggak mungkin. Makanya negara-negara itu jadi tujuan orang itu untuk invest atau nyimpen uangnya. Uangnya disimpan aja di bank di negara itu, misalnya di Singapura. Minimal itu bisa diputar oleh perbankan di Singapura untuk dikreditkan. Orang yang ngambil kredit, invest, dan seterusnya tadi yang kita udah bicara. Jadi menurut saya sangat berharga. Dan ini harus dipahami oleh semuanya. Yang bikin kita maju tuh, atau nggak maju, bukan hanya pemerintah. Mereka juga nih mas. Kalau mereka nggak ikut-ikutan, alias nggak berpartisipasi, nggak mungkin terjadi. Kita harus patuh pada hukum. Itu yang selalu saya junjung lah ya. Kenapa? Itu sudah dibuat dan sudah menjadi batasan dari negara ini. Ya kita ikuti aja. Jadi sekecil apapun potensi konflik harus kita kurangi. Ya dimulai dari pimpinan-pimpinan. Mas Ganjar bolak-balik saya dengar sudah encourage atau mendorong ya, menghimbau. Kita harus sopan dalam berkampanye, nggak boleh kemudian ya yang nggak sopan sehingga menyinggung. Ya. Kalau semuanya begitu, apalagi yang tadi intoleran yang mungkin tipis, ya. Kan ada banyak orang yang toleransinya tipis juga gitu. Jadi semoga itu tidak terjadi karena apa? Yang membuat negara kita maju adalah kelakuan kita juga nih mas. Jadi semua harus ikut menjaga, bukan kemudian mereka bisa nanti yang kemudian merasakan majunya kita atau enggak majunya kita. Ya anak-anak kita semua, anak-anak mereka juga yang misalnya milih untuk senangnya bentrok aja. Ya. Itu banyak yang sekarang, tawuran ya kan, termasuk ya aksi-aksi demo. Ini bagian dari dinamika juga sih kan boleh mengungkapkan pendapat tapi di jalan raya. Ya nggak bisa, itu nggak bisa, itu harus diperbaiki. Ya. Karena tadi diukur sama orang, salah satunya adalah dalam governance atau sebuah pemerintahan itu yang diukur adalah political stability and absence of violence atau terrorism. Itu diukur mas nanya kebetulan hal ini kan, itu ada dalam ukurannya. Itu diukur oleh World Bank mas, Bank Dunia. Ukuran Bank Dunia yang dipakai oleh investor, gue mau naruh uangnya di mana? Di Indonesia gimana nih? Oh, political stability-nya, stabilitas politiknya rendah. Violence atau kekerasan sering. Apalagi ada terorisme, udah males orang naruh uang di sini. Yang kena ya kita juga gitu. Ya, bagian penting dari sebuah minat berinvestasi adalah kestabilan politik. Betul. Kalau di Mas Ganjar, Mas Andika lihat mampu nggak beliau menstabilkan? Mampu. Ini peran besar lah. Tim. Saya yakin Mas Ganjar bisa membentuk tim, apalagi saya dengar dari Ketua Umum PDIP Bu Megawati justru menginginkan Mas Ganjar memilih mereka-mereka yang tepat. Jadi pilih orang yang tepat dan menguasai. Jadi harusnya oke. Ya. Kita sih yakin. Teman-teman relawan sih yakin. Tapi kacamata investasi belum tentu kan. Kita masih pilih-pilih nih atau tunggu. Karena dampaknya itu kita semua. Dampaknya kita semua. Ya, kita semua. Yang satu terkait dengan pengalaman masa lalu ketika pilkada di beberapa daerah, kemudian juga mengkait-kaitkan dengan masalah-masalah religi, masalah-masalah sebenarnya intoleran juga ya, tapi menggunakan pasal-pasal agama untuk menyerang lawan. Nah, itu yang menurut saya identitas ya. Yang menurut saya tugas kita bersama. Masyarakat dia punya tugasnya untuk menahan diri. Yang punya tupoksi penegakan hukum, penuntut, kemudian misalnya penyidik atau hakim, itu semua juga harus tegas, semuanya lah. Jadi ini kerja bareng. Kalau ada yang mulai kira-kira rambu kita apa sih, kan KUHP misalnya, dan juga lain-lain, peraturan perundangan lain. Ya itu saja, begitu ada yang melanggar ya udah nggak usah ragu-ragu.
Kita bukan mau mengkriminalisasi kok. Mereka melanggar. Batasannya jelas. Oh, jelas sekali. Jadi orang luar pun melihatnya, oh, penegakan hukum itu salah satu penilaian, Mas. Ya tadi mereka melihat karena mereka taruh uang di sini. Terus kalau mereka bermasalah uangnya ini, kira-kira penegakan hukum di Indonesia gimana? Misalnya, oh, masih bisa dibeli, rawan, uang bisa hilang kan gitu. Nanti istilah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, muncul lagi Jenderal. Ini kan masalah-masalah yang kasihan masyarakat kecil, Jenderal. Betul. Masalah itu lama sekali tapi nggak selesai seperti itu. Iya. Ya, ini menjadi bagian dari reformasi hukum yang mestinya Mas harus mampu lakukan itu. Kalau kita mau orang naruh uangnya di sini dan itu semua ujung-ujungnya juga untuk ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia dan pertumbuhan semua daerah. Kira-kira menurut Mas Jenderal mampu nggak Mas Ganjar mereform implementasi mampu sesuai dengan waktunya. Ini semua yang kita ngomongkan tadi, Mas, ini nggak mungkin terjadi. Nanti periodenya Mas Ganjar doang, nggak mungkin. Pasti terus. Tapi pasti ada seperti dengan pemerintahan Pak Soekarno sampai dengan Pak Jokowi. Pemerintahan Mas Ganjar pun saya yakin akan memperoleh gain atau hasil. Pasti. Seberapa jauh ya nanti kita buktikan. Soalnya gini, ada pertanyaan yang keren. Pak Jokowi ini kan terlalu baik hati nih, presiden yang terlalu baik hati, dicaci maki sama Rocky Gerung apa siapa, dibajing-bajing ya. Iya, udahlah. Kalau Mas Ganjar saya nggak lihat seperti itu. Nah, apa kira-kira? Ya bagi saya ikuti aja aturan yang sudah ada. Kalaupun kita menegakkan hukum kan bukan mencari-cari. Hukum yang ada sekarang ini kan produk dari beberapa kali pemerintahan. Pemerintahan itu bukan eksekutif saja, Mas, ya, termasuk juga DPR RI. Jadi ya kita ikuti, itu hasil yang sudah ada kok. Kita tinggal menggunakan saja. Tapi kalau itu nggak digunakan, ya itu yang menyebabkan justru terjadi ketidakpastian hukum. Kan gitu, Pak. Juga. Nanti terjadi pembiaran dong oleh presiden. Presiden ya udah dimaafkan kan pembiaran kemudian. Iya. Terus harus ditegakkan, harus. Karena intoleransi itu kan begitu sudah lama. Nah, tapi sampai hari ini pun seperti kita lihat ada permisif ya. Ya, artinya membatasi ibadah orang, membatasi. Ya, itu semuanya terjadi Jenderal. Ya, hukum itu dibuatkan untuk ditegakkan. Kalau nggak ditegakkan kan akhirnya tujuan hukum itu yang nggak ada, nggak tercapai pasti. Jenderal, ada pesan Jenderal terhadap teman-teman relawan? Ya, seperti yang sering dihimbau oleh Mas Ganjar berkali-kali bahwa kita kampanye, kita menggunakan etika, menghindari perbedaan yang etika atau atiko tadi saya dua-duanya. Karena kita berbeda tetapi tetap satu. Siapapun yang menang itu kemenangan bangsa Indonesia. Sehingga dalam usaha kita memenangkan Mas Ganjar itu benar-benar civilized atau beradab lah. Cara beradab. Ya. Oke. Baik teman-teman, kita berikan aplaus untuk Mas Ganjar. Terima kasih Mas Ganjar sama-sama kehadirannya di podcast Kerapu, dan kita sangat merasa terhormat bisa menyambut Jenderal hadir di sini. Dan teman-teman jangan salah, nanti kita akan update lagi. Kita akan punya banyak potongan-potongan quote dari Mas Jenderal. Nanti mohon izin kami atur jadwal dengan Mas untuk mendapatkan lebih banyak substansi-substansi yang perlu disebarluaskan kepada rekan-rekan relawan ya. Tidak harus di sini, kamu bisa berkunjung atau Jenderal untuk 2-3 menit statement arahan-arahan penting itu. Yang penting adalah teman-teman semua kita kampanye secara civilized. Masukannya Mas Jenderal tadi beradab. Dan yang penting adalah Mas Ganjar Pranowo menang menjadi presiden Republik Indonesia. Terima kasih.